Part 9. Darah lebih kental daripada air, benarkah? Bagaimana mungkin kita bisa kehilangannya? Dia ada di depan kita. Davin mengacak rambutnya dengan frustrasi. Polisi sudah dihubungi dan mereka sudah memberikan keterangan. Davin juga sudah mengerahkan seluruh pegawainya untuk membantu pencarian. Mereka sudah melakukan pelacakan kepada semua teman Keina dan tidak ada titik terang. Lagi pula Keina tidak punya teman, dia hanya dekat dengan Sefrina dan saat ini Sefrina masih belum bisa dihubungi. Semua sudah dilakukan, tetapi Keina benar-benar tidak terlacak. Dia seperti lenyap di telan bumi tanpa sengaja. Bagaimana kalau ada yang melukai Keina? Davin tiba-tiba merasakan ketakutan yang sangat dalam dari hatinya. Tidak, dia tidak bisa kehilangan Keina. Entah kenapa di saat seperti ini, Davin baru menyadari bahwa dia mungkin memiliki perasaan lebih kepada Keina. Dan sekarang dia tidak tahu nasib Keina seperti apa dan di mana. Apa yang dilakukan penculik itu terhadapnya? Apakah mereka menginginkan uang? Kalau memang menginginkan uang, Davin pasti akan memberikannya, berapapun itu, demi Keina. Dengan cemas dia menatap ke arah pesawat telepon. Polisi tampak lalu lalang di mansion itu, menunggu. Ya, mereka menunggu telepon yang meminta tebusan. Biasanya kasus-kasus seperti ini akan disusul dengan telepon yang meminta tebusan. Tetapi mereka sudah menunggu beberapa jam. Dan telepon itu tak kunjung tiba. Davin meringis, menahan nyeri yang tiba-tiba menyerang kepalanya. Seluruh pikiran buruk berkecamuk di benaknya. Bagaimana kalau ternyata para penculik itu tidak meminta uang tebusan? Bagaimana kalau yang diinginkan oleh penculik itu hanyalah mencelakai Keina? Davin tersentak ketika ada yang menepuk bahunya. Dia menoleh dan mendapati Jason di sana. Lelaki itu tampak pucat pasi dan frustrasi seperti dirinya. Kenapa Jason juga tampak begitu cemas? Apakah Jason juga mempunyai perasaan lebih kepada Keina? Sefrina sudah bisa dihubungi. Kata-kata Jason itu membuat Davin lupa dengan kecurigaannya kepada Jason. Dia langsung berdiri, mendekati Jason yang memasang loudspeaker pada ponselnya. Halo, suara Sefrina tampak menyahut di seberang sana. Sefrina, ini Jason. Apakah mungkin Keina datang padamu atau menghubungimu? Suara Sefrina tampak bingung. Tidak. Kami tidak bertemu hari ini. Bukankah Keina sedang pergi ke taman hiburan bersama Davin? Dia hilang Sefrina. Sepertinya dia diculik. Apa? Sefrina tampak terperanjat. Bagaimana mungkin? Kenapa itu bisa terjadi? Sefrina hampir berteriak. Tadi pagi aku baru saja bercakap-cakap dengannya di telepon. Dia diculik di kamar mandi. Kami lengah dan sepertinya penculik itu menyergapnya di kamar mandi. Jason menjelaskan dengan gelisah. Saat ini kami semua sedang berkumpul di rumah Davin, bersama para polisi. Kami menantikan kalau ada telepon meminta tebusan. Oh astaga, aku akan bergegas ke sana. Sefrina berseru dengan nada panik, lalu menutup teleponnya. Sefrina datang dengan segera. Perempuan itu tampak panik. Davin yang pertama kali melihatnya dan mengedikkan bahunya kepada Jason. Kenapa dia ada di sini?
Jason melirik dari jendela ke arah Sabrina yang baru turun dari mobil dan melangkah menaiki tangga mansion. Tadi aku meneleponnya untuk mengetahui di mana Keina berada. Dia tidak tahu dan mencemaskan kondisi Keina, jadi dia ke sini untuk ikut menunggu perkembangan dari kepolisian. Davin menatap Sabrina yang baru memasuki ruangan. Hujan rintik-rintik di luar dan membuat rambutnya yang berkilauan basah oleh air bagaikan berlian-berlian yang menghiasinya. Sabrina tampak cantik, dan dia juga baik kepada Keina. Sebelumnya Davin sempat berprasangka buruk kepada Sabrina, mengira perempuan itu mempunyai rahasia terselubung dengan mendekati Keina, apalagi mengingat sejarah masa lalu dia dan Sabrina. Dan segala hal tentang pembatalan perjodohan itu. Tetapi semakin lama Sabrina tampak semakin akrab dengan Keina dan mereka tampak baik-baik saja. Hingga Davin berkesimpulan bahwa mungkin Sabrina bahkan tidak tahu bahwa dia sempat dijodohkan dengan Davin dan kemudian dibatalkan oleh Papa Davin. Mungkin Sabrina memang benar-benar tulus berteman dengan Keina. Sabrina mendekati Davin, tampak panik. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar? Davin menggelengkan kepalanya, lalu mempersilahkan Sabrina duduk. Belum ada kabar. Kami semua menunggu kalau ada telepon dari penculik itu meminta uang tebusan. Davin tersenyum pada Sabrina. Terima kasih sudah datang, Sabrina. Sabrina tersenyum lembut kepada Davin. Keina adalah sahabatku. Aku sangat mencemaskannya. Suasana kemudian penuh kegelisahan. Polisi sudah menelusuri kepada para saksi mata di taman hiburan. Tetapi penculik ini sepertinya profesional dan berhasil untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak ada sidik jari, tidak ada saksi mata, semuanya nihil. Davin sudah menelepon mamanya yang sedang berada di luar negeri, dan sang mama mengatakan akan segera pulang. Keina adalah anggota keluarga, dan keluarga Jonathan akan berusaha sebaik mungkin demi Keina. Dada Davin terasa sesak dan pedih. Rasanya waktu seperti berjalan begitu lambat dan menyiksanya. Hanya duduk di sini menanti dan tak berdaya rasanya sungguh-sungguh menyakitkan. Keina mungkin saja sudah terluka di luar sana. Kenapa penculik itu tidak menelepon? Davin mengacak rambutnya frustrasi, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Saat itulah ada tangan lembut yang meremas pundaknya, membuat Davin menoleh. Sabrina sudah pindah ke sofa di sebelahnya, meremas pundaknya lembut dengan senyum penuh dukungan. Aku tahu kita semua cemas. Tetapi kita harus kuat dan percaya bahwa Keina akan baik-baik saja. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk dulu ya. Kita berdoa sambil menunggu, bisiknya penuh pengertian. Davin tersenyum muram dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih Sabrina. Jason memilih menyendiri di sudut yang lain. Dia luar biasa panik, tetapi berhasil menyembunyikannya di balik sikap tenang dan topeng datarnya. Keina, adiknya, dia baru menemukannya dan sekarang penculik kurang ajar itu malahan merenggut Keina dari sisinya. Jason bersumpah, kalau dia bisa menemukan penculik itu dia akan menghajarnya habis-habisan. Tetapi di mana? Jason mengernyitkan dahinya. Sebenarnya dia sudah mempunyai firasat. Ketika dulu dia diam-diam mengamati Keina. Dia selalu melihat ada mobil yang mengawasi dari kejauhan. Semula dia berpikir bahwa itu adalah pengawal dari keluarga Jonathan yang mengawasi diam-diam.
Tetapi lama-kelamaan dia curiga. Karena itulah waktu itu dia selalu mengawal Keina sepulang dari kuliah dan menjaganya. Sayangnya ketika dia berusaha mengawasi dan melacak mobil misterius itu, dia kehilangan jejak. Lalu Keina sudah diantar jemput oleh supir pribadi keluarga Jonathan sehingga Jason lengah. Dan dia kehilangan Keina. Jason menghela napas panjang. Dia tidak bisa berdiam diri terus di sini. Dia bisa gila. Dia harus melakukan sesuatu. Paling tidak dia tidak hanya duduk seperti orang bodoh dan menyerah kepada nasib. Sefrina tersenyum dalam hatinya sambil mengamati Davin yang ada di dekatnya. Dia bisa memasuki mansion keluarga Jonathan, dan Davin telah menerimanya dengan baik. Dulu dia selalu merasakan kecurigaan Davin kepadanya, tetapi sepertinya sekarang kecurigaan itu sudah pudar, dan Sefrina akan lebih leluasa tanpa pengawasan dari Davin. Sefrina menahan seringai mengerikan yang muncul di mulutnya. Sekarang rencananya akan berjalan mulus. Tetapi dia harus mengatasi masalah ini dulu. Hilangnya Keina harus diselesaikan dulu. Kalau tidak semuanya akan hancur dan rencananya yang disusunnya rapi akan berantakan. Keina membuka matanya. Kepalanya terasa pusing dan berat, dan matanya terasa silau ketika langsung menatap cahaya lampu yang menerpa matanya di atas ranjang. Dia ada di mana? Keina berusaha menormalkan pandangannya yang remang-remang dan juga berusaha mengumpulkan kembali ingatannya. Kepalanya terasa berat sehingga pada awalnya dia agak kesulitan, tetapi kemudian samar-samar dia menemukan gambaran itu di kepalanya. Taman hiburan, kamar mandi, perempuan dengan baju yang terlalu rapi. Lalu, oh astaga! Keina terperanjat dan langsung duduk. Dia berada di kamar yang tidak dikenalinya. Di mana dia? Matanya berputar dan langsung bertatapan dengan mata perempuan itu, yang duduk di kursi tak jauh dari ranjang. Perempuan itu masih memakai pakaian rapi yang sama. Keina baru sadar kalau pakaiannya mirip jas laki-laki. Perempuan itu berdandan seperti pengawal pribadi atau bodyguard. Well, akhirnya kau bangun juga. Seringai yang tidak menyenangkan muncul di bibir perempuan itu. Saatnya untuk reuni. Lalu tanpa berkata-kata perempuan itu melangkah berdiri meninggalkan Keina. Ketika dia dating lagi, dia tidak sendirian tetapi bersama seseorang. Keina menatap orang itu dengan tatapan bingung dan ketakutan. Menyadari bahwa dia disekap di sebuah ruangan asing oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Menyadari bahwa dia mengalami apa yang dibicarakan semuanya, dia diculik. Orang yang masuk bersama perempuan berbaju pengawal itu menatap Keina dan tersenyum manis, mengamati Keina dari atas ke bawah. "Halo Keina," bisiknya lembut, "sudah lama aku menunggu pertemuan ini." Jason akhirnya berdiri dengan kesal dari kursi itu, dia sudah tidak tahan lagi. Dia harus berbuat sesuatu atau detik demi detik itu akan menghancurkan kewarasannya. Dan membuatnya menjadi benar-benar gila. Ketika dia berjalan dengan langkah cepat ke pintu, Davin sudah berdiri di belakangnya, menahan langkahnya. "Mau kemana Jason?" Davin sudah merasakan hal yang aneh dari tingkah laku Jason. Lelaki itu tampak kalut luar biasa, seakan hilangnya Keina sangat mempengaruhinya. Tetapi kenapa? Bukankah Jason dan Keina tidak dekat? Kecurigaan Davin muncul lagi.
Curiga bahwa Jason jangan-jangan menyimpan perasaan lebih kepada Keina. Mau kemana? Davin menyipitkan matanya, mengamati Jason dengan seksama. Jason tampak gelisah. Aku butuh berjalan-jalan sebentar. Davin masih mengamati Jason dengan dingin. Kalau aku yang mencemaskan Keina itu wajar, karena dia sudah bagaikan anggota keluarga kami. Tetapi kau tampak begitu kalut Jason. Apakah kau menyimpan perasaan lebih kepada Keina? Seharusnya kita tidak perlu membahas itu, Jason mendesis. Membuat Davin semakin yakin, rasa cemburu merayapinya. Berani-beraninya Jason menyimpan perasaan kepada Keina? Setelah Davin memperingatkan Jason agar menjauhinya, Jason adalah penghancur hati perempuan, dan Davin tidak mau Keina menjadi korbannya. Kalau aku berhasil menemui Keina nanti, aku tidak akan mengizinkan kau mendekatinya lagi. Detik itu juga sebuah tinju melayang ke rahang Davin, tidak terduga hingga Davin tersentak mundur beberapa langkah. Dia menatap Jason dengan marah. Hendak menyerang, tetapi Sefrina berlari dengan panik dan memegangi Davin, mencegah Davin balas memukul. Sudah kalian hentikan? Aku tahu kalian panik dan bingung, tetapi kalian harus bias menjaga emosi kalian. Sefrina berteriak, memegangi Davin kuat-kuat. Davin bisa saja menyingkirkan Sefrina dan menyerang Jason, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Dia memang marah Jason memukulnya tanpa sebab, tetapi Sefrina benar. Dia harus tenang karena saat ini mereka harus memprioritaskan Keina. Aku tidak tahu kenapa kau memukulku. Davin bergumam dingin. Tetapi bagiku itu adalah pernyataan darimu. Mulai sekarang kau keluar dari kehidupan aku dan Keina. Kita tidak berteman lagi. Jason malah terkekeh, membuat Davin mengernyitkan keningnya. Menjauh dari Keina katamu? Siapa kamu sehingga berhak membuat keputusan itu? Kau bukan kakaknya. Nafas Jason sedikit terengah ketika mengungkapkan kebenaran itu. Aku kakak Keina. Kakak kandungnya. Dulu gara-gara kau keluarga kami tercerai-berai. Dan sekarang hampir terjadi lagi. Aku bersumpah, Davin. Kalau Keina kembali, kau yang keluar dari kehidupan kami. Davin terperangah, terkejut atas info yang sama sekali tidak disangkanya itu. Dia menatap Jason dengan terkejut, berusaha mencari kebenaran di mata itu, dan menemukan sinar tegas di sana. Davin baru akan bersuara ketika langkah-langkah panik mendekatinya. Dia menoleh dan mendapati polisi yang menunggu di telepon mendatanginya. Tuan Davin, penculik Nona Keina menelepon, dia ingin berbicara langsung dengan Anda. Perempuan cantik itu menutup telepon dan tersenyum dengan licik kepada pengawal perempuannya. Dia memang benar. Keina akan menjadi ladang yang subur untuk menghasilkan panen kekayaan baginya. Dia minta 2 miliar, dan tuan muda sombong di seberang sana langsung menyetujuinya tanpa membantah. Mungkin Keina memang mempunyai bakat menarik lelaki-lelaki kaya. Sehingga Davin yang terkenal sangat sombong itu begitu panik dan seakan bersedia melakukan apa saja agar Keina dikembalikan. Hal itu mengingatkan dirinya pada masa-masa jayanya dulu, di waktu mudanya di mana semua lelaki kaya bertekuk lutut di kakinya, bersedia memberikan segalanya untuknya. 2 miliar mungkin tidak berarti bagi keluarga Jonathan yang kaya raya itu. Pikiran tamaknya mengembara.
Mungkin dia bias menahan Keina sementara, demi untuk mendapatkan penawaran yang lebih tinggi. Senyumnya makin melebar ketika menatap Keina yang sekarang sebelah lengannya diborgol di ranjang. Anak ini benar-benar akan menjadi ladang emasnya. Dia akan amat sangat kaya dan mendapatkan harta yang banyak. Selama ini dia melupakan anak ini, anak kurus yang dibawa pergi suaminya ketika mereka berpisah. Dia menjalani kehidupan di luar negeri, berfoya-foya dengan kekayaannya hasil menjual Jason. Dan melewatkan hidupnya dengan bersenang-senang, mengeruk harta dari lelaki-lelaki kaya yang berlomba-lomba untuk menjadi kekasihnya. Tetapi lama-kelamaan, gaya hidupnya membuat bisnis yang dibangunnya di sana bangkrut, usianya semakin menua sehingga tidak mampu lagi menarik hati lelaki. Dan dia terpaksa kembali ke negara ini dalam kondisi pailit. Lalu secara tidak sengaja dia menemukan halaman artikel tentang Keina, yang langsung dikenalinya. Keina sudah begitu beruntung sudah menjadi bagian dari keluarga Jonathan yang sangat kaya. Apalagi dari pengawasannya, hubungan Keina dengan keluarga Jonathan, terutama dengan Davin, anak tunggal keluarga Jonathan, sangat baik. Otaknya langsung berpikir cepat. Keina bisa membantunya mendapatkan kekayaan kembali. Dia menjalankan rencananya dengan hati-hati, meski pada awalnya sempat terhalang oleh Jason, anak lelakinya yang ternyata diam-diam menjaga Keina. Jason menjadi alternatif keduanya setelah Keina. Kalau dia tidak berhasil dengan Keina, dia sudah berniat menghubungi Jason dan meminta uang. Toh Jason diadopsi keluarga kaya dan bias hidup mapan juga berkat jasa-jasanya. Jason seharusnya rela memberinya uang untuk membalas budi. Dan ternyata rencananya berhasil. Davin akan memberinya uang. Uang yang banyak, cukup untuk berfoya-foya sebelum dia meminta lagi dan lagi. Well, tidak percuma dia bersambung melahirkan Keina ternyata.